Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang ada pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik, yaitu hand tools. Oke, lebih spesifiknya saya hari ini akan membahas hand tools yang ada di bengkel TITL SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Jadi nanti kalian bisa lihat seperti apa alat-alat tangan yang nantinya akan kalian gunakan ketika sudah mulai praktek tatap muka, gitu ya. Oke, sudah pada tahu semua ya yang pasti nama saya. Ya, nama saya Nivina, bisa dipanggil Nivina. Dan slide berikut. Kegiatan PDE kita hari ini yang pertama adalah informasi tugas PDE. Jadi nanti saya diharapkan kalian sebelum PTS nih bisa mengerjakan atau melengkapi tugas-tugas PDE yang nilainya masih kosong gitu ya. Kemudian yang kedua nanti akan ada penjelasan materi tentang hand tools. Kemudian yang ketiga nanti ada video-video alat tangan gitu atau hand tools. Kemudian ada yang terakhir adalah sambungan kabel. Kenapa sambungan kabel? Karena nantinya di akhir materi ini seharusnya kalau kita tatap muka itu prakteknya adalah tentang sambungan kabel gitu. Jadi kita menyambung kabel, membuat macam-macam jenis sambungan kabel gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu tugas PDE. Nah, tugas PDE atau pekerjaan dasar elektromekanik ini simple sih sebenarnya ya. Cuman ada pada materi ini tuh cuma ada dua tugas sebenarnya. Yang pertama alat-alat tangan bagian 1 gitu. Itu tentang obeng, kemudian ya kalau nggak salah obeng dan kunci yang ada di materi sini nih, materi alat-alat tangan bagian 1 itu pembahasan tentang obeng, jenis-jenis obeng dan macam-macam kunci gitu. Nah, yang kedua di alat-alat tangan hand tools ini ada membahas tentang tang, jenis-jenis tang, kemudian jenis-jenis palu, kemudian jenis-jenis gergaji gitu ya. Terus ada kikir, ada penitik, menggores dan lain sebagainya. Gitu. Kita masuk materi. Nah, materi yang pertama adalah hand tools atau perkakas tangan. Jadi nanti kalau misalkan ada ujian ditanya perkakas tangan atau hand tools adalah, berarti jawabannya ini adalah alat-alat tangan yang digunakan dengan kekuatan tangan manual, nah atau tenaga manusia, dan bukan dengan jenis power tools. Jadi bisa membedakan ya, mana yang hand tools, mana yang power tools. Berarti power tools itu adalah mesin. Kalau hand tools itu seperti obeng, kunci, tang, palu, gergaji gitu ya. Dan kemudian ada di sini nih masuknya ke hand tools atau alat-alat tangan. Kemudian kalau power tools itu apa sih? Power tools itu misalkan gerinda yang ada di menggunakan listrik, kemudian board listrik gitu. Gergaji juga ada kan yang menggunakan listrik gitu. Pokoknya semua yang menggunakan listrik gitu, bantuan listrik itu masuknya ke power tools gitu, atau mesin, alat-alat perkakas mesin. Oke. Kemudian kalau kita bahas lagi, dispesifikin lagi, obeng itu ada 3 macam ya. Obeng minus atau obeng bisa obeng min, obeng plus, dan obeng spiral. Ada obeng spiral gitu. Kalau ada kunci pas gitu kan. Ada kunci pas, ada kunci ring, ada kunci sok dan lain-lainnya. Kemudian tang juga banyak. Nah, tapi pada dasar ya bentuk tang itu sebenarnya ada cuma 3, tang pemotong, tang penjepit, sama tang pengunci. Ini itu tujuan tang sebenarnya 3. Tapi jenis-jenisnya itu banyak banget gitu ya. Contohnya apa? Contohnya tang pemotong atau tang potong, kemudian tang pengupas kabel, kemudian tang cucut, tang kakatua, tang buaya, dan segalanya dan lain-lainnya gitu. Itu lebih banyak lagi. Nah, nanti kita lihat nih tang yang akan kita gunakan pada praktek kali ini. Nanti ketika tatap muka itu menggunakan tang apa aja sih gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian yang keempat ada palu. Nah, palu juga sama, banyak jenisnya. Palu ada palu karet, palu kayu gitu ya, palu konde dan sebagainya. Kemudian gergaji. Nah, gergaji itu ada 4 bagian. Yang pertama ada rangkanya.
Kemudian yang kedua ada namanya daun gergaji. Yang ketiga ada mur gergaji untuk menguncinya, untuk mengencangkan atau melepas murnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah tangkai atau pemegang gergaji. Yang keenam ada kikir. Terus kemudian ada penitik, penggores, jangka penggores, kemudian ada ragum, kemudian tangan lagi ada tap and snay. Ini nanti akan kita lebih bahas pada saat kita mulai setelah PTS. Mungkin kita akan membahas ini kenapa, karena nanti di praktek berikutnya gitu. Nah, ini ada sikat logam, ada pahat, dan ada gunting atau pemotong plat. Ini yang ada di bengkel kita gitu ya. Nanti yang ada di bengkel kalian nih nanti nih. Sebentar, kok ke back ya. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu videonya. Oke, ini bisa dilihat tang plusnya. Oke, ini ada dua merek yang berbeda tang plusnya. Kemudian ini ada tang pengelupas kabel. Jadi ini fungsinya kabelnya nih untuk mengupas kabel. Tinggal dijepit kemudian ditarik, nanti kabelnya itu akan memisahkan diri langsung dari tembaganya. Kemudian ini ada tang min atau tang minus. Oke, ini kiranya. Kemudian ini nanti ada tang potong. Banyak kok alat-alat, ini hanya sebagian kecil aja. Tenang aja, jadi nanti ketika kalian praktek nggak usah rebutan, tenang, ini banyak kok di bengkel kita. Kemudian ini ada tang kombinasi. Ini seperti ini bentuknya, tang kombinasi. Oke, tang potong, tang kombinasi, dan ini tang cucut. Biasanya kalau untuk membuat sambungan lebih sering digunakan nih. Oke, kurang lebihnya seperti itu video yang ada di materi kali ini. Kenapa nggak saya bahas lebih panjang lagi, karena semua yang ada penjelasan itu ada pada catatan kalian ya, jadi kalian sudah ada catatannya. Ini tadi sambungan kabelnya. Oke, jadi sambungan kabelnya akan kuat nih, nggak akan lepas gitu, tidak akan pisah atau tidak akan terlepas gitu. Nah, ini beberapa jenis-jenis sambungan kabel. Masih ada yang lain? Masih banyak tentunya. Nah, ini yang utama yang kita akan bahas. Oke. Sudah mengikuti video pembahasan kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya atau 2 minggu lagi, saya harapkan kalian bisa datang tepat waktu dan mengikuti materi atau pembahasan kisi-kisi nanti, kisi-kisi tentang PTS, mata pelajaran PDE. Oke, saya pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.